kami kesejahteraan. Sembah kami Ratu Pantai Utara Dewi Lanjar. Surut, ayo cepat. Hah? Apa itu? Ayo kita lihat di dalamnya. Baiklah, hati-hati. Mutiara. Kita bisa kaya. Ada mutiara di dalamnya. Ayo kita ambil. Aku mendengar suara warga memanggil-manggil namaku. Kali ini aku sudah siap bertindak sendiri, tanpa bantuan Yunda. Terima kasih Dewi Lanjar. Terima kasih. Dewi telah menyelamatkan kami. Terima kasih Dewi Lanjar. Terima kasih Dewi Lanjar. Dewi Lanjar telah menyelamatkan kami. Manusia-manusiaku yang kukasihi, cukup sembah aku seterusnya. Ajak sebanyak-banyaknya manusia untuk menyembahku, maka malapetaka tidak akan mengusik kalian. Buatlah acara persembahan untukku, Dewi penyelamat kalian. Berikan persembahan terbaik kalian kepadaku, maka aku akan menjadi penguasa yang terbaik bagi kalian. Melebihi penguasa terdahulu, keselamatan kalian akan terjamin. Hidup Dewi Lanjar! 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 Kanjeng Ratu, seperti yang Kanjeng Ratu Geneng Permoni katakan, makhluk mengerikan itu berhasil dikalahkan oleh Dewi Lanjar, penguasa Pantai Utara. Lalu? Dan sepertinya Dewi Lanjar itu meminta persembahan pada manusia, Kanjeng Ratu. Sudah kukira Dewi Lanjar, seorang Dewi Lanjar. Tapi untuk saat ini kita lupakan saja persoalan itu. Karena ada persoalan yang lebih penting, Waskolo. Mohon beri kami kesejahteraan. Sembah kami Ratu Pantai Utara Dewi Lanjar. Aku telah berhasil mendapatkan kepercayaan lebih dari mereka. Kini para manusia itu akan terus menyembahku. Rasanya masih kurang. Masih kurang. Tidak bisa. Tidak bisa kalau hanya di desa itu. Tidak bisa kalau hanya di daerah utara. Aku harus membuat semua manusia menyembahku. Sekarang kita lihat hasil buat tangan dari seorang Dinda kepada Yundanya ini.
Yunda tidak usah pura-pura heran. Seharusnya Yunda tahu betapa sulitnya mendapatkan tumbal tanpa sepengetahuan Ratu Kidul. Seharusnya segitu saja sudah untung Yunda. Apa? Untung katamu Brahma. Jika terlalu lama, maka Nawang Wulan akan mengetahui rencana kita. Apa hanya segini kesungguhanmu, Brahma? Apa hanya segini? Jika hanya mendapatkan segini saja, Brahma, seharusnya kamu tidak perlu mendatangiku sejak awal. Dan ingat kata-kataku itu, Brahma. Siapa yang pertama kali mendatangiku? Maafkan aku Yunda. Aku salah. Mohon maafkan aku. Ah, bagus. Bagus sekali. Sekarang tunjukkan kesungguhanmu itu kepada Yundamu ini. Maka aku akan memberikan apa yang kamu inginkan, Brahma. Bagaimana Prabu Giripati bisa mengangkat Yundaku menjadi penguasa tertinggi? Karena perjuangannya yang telah meruntuhkan kelaliman Prabu Akasa lah yang membuat dia lebih pantas untuk menjadi penguasa tertinggi. Jadi seperti itu. Silakan duduk, Prabu Giripati. Selain kekuatannya yang luar biasa, aku mengangkatnya karena kebijaksanaannya dalam berkuasa. Selain itu, dia selalu menolong orang yang mengalami banyak kesulitan. Kanjeng Ratu Kidul selalu memilih jalan yang terbaik dan bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah. Bahkan dia lebih pantas dariku, dari seruman yang terkuat setelah Prabu Akasa. Dia selalu menyertai hati bidadarinya yang lembut dalam berkuasa. Beda dengan kami, para siluman. Aku berharap kamu mengikuti jejak Kanjeng Ratu Kidul. Karena kamu juga dari bangsa bidadari juga. Benar Prabu Giripati. Aku akan berusaha sebisa mungkin menjadi penguasa yang baik. Bahkan melebihi Yundaku. Aku yakin. Maaf, saya terlambat. Sudahlah, memang tidak ada yang mengundangmu. Karena kamu adalah utusan Temenggung saudaraku. Silakan. Jadi bagaimana? Mengenai pengejaran Ki Jakatarup dan Ki Pushena, apakah ada perkembangan dari mereka? Maka dari itu, kita sedang membahas strateginya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kita kumpulkan pasukan kita untuk mengejar mereka. Apa lagi yang dipersiapkan, Kanjeng? Kamu bisa diam nggak? Kita lagi membahasnya. Katakan sekarang, apakah mata-matamu sanggup mendapatkan informasi setiap saat tentang mereka? Tentu saja. Kita tidak perlu mata-mata, Kanjeng. Mereka itu licik. Lebih baik kita kumpulkan semua pasukan kita sebanyak-banyaknya. Kita gempur habis orang-orang biadab itu. Diam kamu! Kamu sudah keterlaluan! Sekarang keluar dari sini! Keluar! Kalian harus bisa memastikan kalau prajurit kalian bisa meluluh lantahkan desa Waringin Pintu. Baik, Kanjeng Temenggung. Ikutlah dan dengar baik-baik. Aku tidak suka cara bicaramu di tengah rapat tadi. Seharusnya kau bisa memandangku karena kau adalah utusan Temenggung saudaraku. Dan sekarang, silahkan apa yang ingin kau utarakan. Aku akan menerima dengan senang hati. Maafkan saya, Temenggung. Saya memang lancang. Tapi kami dari pihak Maheswara
menginginkan pembalasan dendam. Baiklah. Kalau begitu, kamu aku maafkan. Sial. Mereka bilang ada pertandingan seru di sini. Tenanglah teman. Mungkin setelah ini akan ada petarung yang lebih menarik. Tapi kalau tidak menarik juga, sebaiknya Temenggung potong saja lidah pejabat itu. Aku setuju. Aku suka dengan keseruan. Mengerti kamu?